لله حق حمدي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد فيا الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Yang bersama kita hormati Panewu Kapanewon Wonosari dan juga segenap jajaran Forkombin Kapanewon Wonosari, Pak Kepala KUA, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, dan juga Bapak Ibu pimpinan instansi di Kapanewon Wonosari, terlebih kepada sahibul hajat, teman-teman kami dari SD Muhammadiyah Al-Mujahidin, SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin, dan juga BJW BPR Syariah Bangun Derajat Warga, Ustadz Sugiarto dan juga rekan-rekan, dan juga para senior-senior kami yang lenggah, Pak Sumoto, Masya Allah, dan juga para guru-guru kami luar biasa, rekan-rekan lurah-lurah di belakang, Masya Allah. Niki mboten dangu lengaos Pak Bambang, makanya tidak salah mboten wujud jenengan. Info di undangan jam 9 selesai, Pak. Walaupun matur kalian Kepala Direktur BPR Syariah Bangun Derajat Warga wiwit kenging telat nenak rampet kudu tepat. Setuju Pak nggih? Nggih, nang ngaji nek tadi billahi taufik wal hidayah lho nggih. Mudah-mudahan terus. Adi nggih. Niki wonten piyai-piyai alim kok nyeluk kula ya wis klera-kleru niki Pak Wid. Pak Widodo rekan kami Lurah Gari. Luar biasa, kemarin mendapatkan penghargaan kelurahan tanpa korupsi. Kalau matur kelurahan sing korupsi yang udah lagi Mas Badan lagi. Tapi luar biasa di kelurahan Gari. Tepuk tangan untuk kelurahan Gari kemarin dapat penghargaan nasional lagi. Masya Allah. Dan juga rekan-rekan lurah yang lain dan juga para pimpinan instansi rahimani wa rahimakumullah. Syukur Subhanahu wa ta'ala dengan mengikrarkan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin di pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa bermujalasah dalam satu majelis ilmu, insyaallah. Semoga tiap tapak langkah kaki kita menuju tempat ini menjadi bagian pemudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadikan kita orang-orang yang senantiasa Allah karuniakan kebaikan, rahmat, kasih sayang Allah yang berlimpah untuk kita semuanya, menjadi orang-orang yang berkeluarga di dunia dan berkeluarga hingga di surga. Amin ya rabbal alamin. Yen pangapunten kata lumpen menyapa Bapak Ibu jamaah haji Kapanewon Wonosari ingkang jumlahipun 9 dosa langkung rawuh 11 menika luar biasa. Menika wonten indikasi senekipun turah mekaten insyaallah nggih. Dicepaki 90 nek menyang sawalan ibu-ibu sudah nyicil ayam, berarti sing nang kene dahar kok mulai dhisik. Nggih. Sahabat-sahabat semua rahimakumullah, Bapak Ibu, sebada bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala, mari kemudian kita mengaturkan salam rindu cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rasulullah mengabarkan kepada kita, man ahya sunnati faqad habbani wa man habbani kana ma'i fil jannah. Orang-orang yang menghidupkan sunnahku merupakan orang-orang yang memiliki rasa cinta kepadaku, dan orang-orang yang cinta kepadaku kelak akan bersamaku di dalam surga, kata Nabi. Maka insya Allah dengan harapan kita adalah hamba-hamba yang senantiasa Allah karuniakan ketaatan, dan kita selalu minta kepada Allah agar terkaruniakan keistiqomahan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontoh perilaku utama uswah teladan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan apa yang menjadi sunnah perintah beliau. Apapun yang bisa kita lakukan dari perilaku beliau merupakan kesunahan yang menjadikan kita orang-orang yang menunjukkan tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini bisa berjumpa bermujalasah dalam satu majelis ilmu. Yang pangapunten Asraf kalau dasarnya waktu rapati sehat. Waras kalau di Pak ini bertanya waktu rapati sehat. Bukan pati waras itu waktu masalah gitu.
waras wanita mboten pati sehat rada grah-grah. Dasare nggih saking jami nggih hanyut wonten mriki nggih pun dianyeki barang masyaallah. Kang bahkan mangke wonten dum-duman durpres ampun kondur rumiyin menika kapiarsa saking mriki nggih wonten tremos mboten saisine menika nggih dados wonten sanes-sanesipun nggih insyaallah menika bagian dari ikhtiar ketiga instansi untuk menjadikan semakin istimewanya pengajian pada pagi hari ini. Maka nggih menika laras nggih saking SD Mujahidin, SMA dan juga BPR nggih. Alhamdulillah nggih. Sumanggahaken menika nak isinipun napa niku bahkan nak buntele kok menarik kados nggih. Nggih sumanggahaken isinipun punapa. Kan bahkan nggih dintosi mawon. Nak tasih sanes jenengan ibu apa ngarep-arep nggih niku nggih tas untuk anak-anak sama nggih. Nah, Bapak Ibu rahiman wa rahimakumullah. Allah berpesan kepada kita wa tazawwadu fa innal khayra zadi taqwa. Maka berbekallah, perbanyaklah perbekalan karena sejatinya perbekalan menuju Allah adalah perbekalan takwa. Layaknya yang kemarin diulang-ulang dipesankan kepada sahabat-sahabat kita, Bapak Ibu ingkang sami tindak haji. Pokok men sak becik-becike sangu niku takwa. Perkara nggih sangu duit nggih penting wonten mriku. Jamaah Indonesia niku ora umroh ora haji wis sembarang dituku. Nggih, bakul tasbih mlebu ngen bis ngoten. Pinten Bu ngoten nggih. Monggo to nek jenengan ngoten wis kesel tuku. Pas sing kelompok arisan nggih, bakul jilbab tuku, tas dituku sembarang dituku. Kalau kula ngeterke jamaah niku nggih luar biasa jamaah nembe nggih dalah num-num nika Pak Sunarto. Yuswa 70-an nggih ya Allah. Nembe lucu-lucune wong napa-napa dituku nggih. Ambasan ajeng kondur niku bingung lenggo apa to. Len beto pripun nggih Ustaz? Waduh aku wonten ana wonten Malioboro ngoten nggih diceloke ojek lha kene wonten doh kono doh kene kula ngoten. Nggih diremping wonten pun bayar Pak wonten bandara dibuntel nganggo napa ngoten pun bayar entak 500 napa pinten ngoten. Upak-upak niku bayar napa-napa ngoten. Lah nggih Mbah wonten doh kono doh kene apa wonten. Lah tekan Indonesia kok bayar meneh kan overload Pak bagasinipun. Nggih, tekan Jakarta niku Mbah bayar meneh. Lah napa meneh ngoten wae malah nyengeni petugas e. Ya kula nggih Mbah nek gawane jenengan kathah. Allah ngoten. Ngoten. Ya ki anggite iki kumaten pelayan kumpul ndak apa-apa ditumbas. Basana jeng kundur bingung lembet to. Niki mboten apa-apa ngrejekeni. Nggih, jamaah ingkang kula terke kalau wingi pensiunan manajer Pizza Hut Pak mboten klentu. Ngijolke arta rupiah ten real niku sekitar 18 juta. 12 dina niku celing kok ora nggawa kundur niku. Nggih kurtane pira ngoten. Telas kok Ustaz ya alhamdulillah bidang kados melih kula ngoten nggih. Dan ini masyaallah alhamdulillah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, maka sebaik-baik perbekalan kata Allah adalah terkait dengan takwa. Maka agama menika ageman. Maka Allah mengatakan wa libasu taqwa dzalika khair. Sebaik-baik pakaian yang kamu kenakan adalah pakaian takwa. Maka ini yang kemudian menjadi indikator kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Maka yang mulia di sisi Allah itu yang paling takwa kepada Allah. Lantas kalau yang enggak takwa enggak mulia. Nah, malah enjang punika kula dengan sami sesarengan anggenipun ngaji. Nyuwun pangapunten menika estu digawe yen mimbar ngatek niki men ora pati suwe mbek ning pengajian apa pripun iki Pak Kiai to. Nggih. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka mari kemudian bersama kita mengusahakan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik perbekalan. Nyuwun pangapunten. Hari ini kita bersama dalam satu majelis ilmu dalam rangka menjadikan diri kita orang-orang yang berkualitas takwa. Nyuwun pangapunten estu menika kula niku napa asam lambung niki anggere pas rada mboten kepenak ngoten nggih Pak estu nika dadi nggih nyuwun pangapunten anu nyambut nggih kursi ngoten nggih nggih niki nyuwun pangapunten saestu nggih yen sawu nggih Pak pasal terus nggih nyuwun pangapunten menika kalih lenggah bibit sawet wah masyaallah nggih santai nak kira-kira pun saya paten nggih leren.
Ini piro-piro boleh aku berbagian gitu. Nggih, Bapak Ibu rahimanallah. Maka Allah tidak memberikan kemudian indikator kemuliaan dalam diri seseorang ini dalam standar urusan keduniaannya. Wonten ingkang kadosipun dunyanipun mulya ananging ternyata tidak menurut Allah mulia. Ada orang-orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melebihkan dalam urusan derajat pangkatnya, namun Allah tidak memandang mulia karena tidak menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membuat standar kemuliaan dalam diri seseorang, inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling baik takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi hari ini kita bersama dalam rangka menjadikan diri kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat kebesaran Allah, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertadarus bersama, maka insyaallah majelis ini menjadi satu majelis yang kata Nabi, "Majtama qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Duduknya orang-orang yang bermajelis seperti ini insyaallah Bapak Ibu rahimakumullah, maka akan pertama dikaruniakan hati yang sakinah. Orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan kemudian diberikan ketenangan hati. Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang banyak mengingat Allah, hatinya akan dikaruniai ketenangan. Mula Bapak Ibu, kula panjenengan sami sesarengan injang punika anggenipun enget dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi estu-estu ya ora ketang sekalane lenggah wonten mriki. Menika bismillah. Nggih, ya ora ketang ngendiyane rada lali ning ya kudu kelingan malih karena kula panjenengan sami sebagai manusia yang memang Allah berikan kelengkapan dengan beragam kelengkapan. Ya wonten nafsune, ya wonten penggaliane, wonten sanesipun. Nak dong pas kelingan banget ngoten nggih dreweran len donga nggih tenanan. Nak dong. Nggih, nak dong. Neng nak dong blas ora eling ngoten ngebi remi sewengi ini babar blas ora eling pangeran babar blas mbok menawi lho Pak menika mbok menawi ning insyaallah nggih mulai ibu-ibu anggere sing kakung niku terkadang ibu-ibu perlu memberikan kesempatan. Terkadang laki-laki itu Bu ketika rong bengi mawon wonten mboten medal saking dalem niku pun penggaliane pun werna-werna niku wong lanang. Lah mula nang dalu nggih ampun kuncine jenengan dheleke dikancing saking jero. Wong lanang mung ubang-ubung nang jero omah ngalor ngidul. Lha ngapa to Pak adek ngalor ngidul. Lah iku setu undangan remi ning ora iso mangkat ngoten lho. Maka dari itu nggih ibu-ibu perlu mengetahui laki-laki itu cintanya menghitung-hitung, tidak layaknya perempuan. Lanang niku ki kok ngene kok ngetang itu. Lah aku wis rong dina kok di eneng omahku. Anak karepe Kyai Putri lha kok wong ki sing tentrem eneng omah, nyawang-nyawang bojo ndak ngopo to. Iya, nek sing disawang ki rada kepiye ngono kok menawa wong sing eneng omah yo halah ngure weruh delo ngono. Meneh drepun tanggal ya keten iki, piye ki tanggal 23. Wong sakniki niku rata-rata dapat di tanggalan, Pak. Regane napa-napa. Nggih. Niki napa-napa niku kabeh. Dadi anggere pun tanggal ya keten niku kepethuk sing lanang nang jero omah ngoten padha-padha urung nyekel. Niki linguk ngoten. Apa namake? Ngoten niku nggih sing wedok ya padha. Kowe iki yo ngopo ngoten niku iki halah. Sak urung cekel bahasan pun nyekel nggih. Ning ora ngelingi biyen ngeduk utangan tanda tangan wong loro nyate gawe story jajan guys. Alah ya Allah. Tak stop BRI. Yen jero utang wong loro ngoten diumuke story ne. Tanggane enak wong loro kono ya iso werna-werna iso kelakon ngoten. Mungkin nek le nampa utanganmu nggih kepenak le nampa. Ning nggih nalikanipun pas pas nganggur nggih. Kula nggih pados info utangan sing tanpa angsuran iki mboten wonten ya Pak sapriki niku. Nggih. Biar kok kanca kula utang ya kampon nyaur kali kon ya masyaallah. Bapak Ibu rahimahullah. Maka hati yang tenang kata Nabi didapatkan dengan cara orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang banyak mengingat Allah kata Nabi, mereka akan dikaruniakan hati yang tenang. Allah juga mengingatkan demikian karena sumber ketenangan hati bersebab mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Maka yang kedua Allah mencurahkan rahmat. Yang ketiga Allah memutus malaikat menaungkan sayap-sayapnya. Dan yang keempat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut dengan bangga orang-orang yang kemudian duduk bermajelis seperti ini, insya Allah dengan sebutan yang istimewa. Maka Nabi mengatakan wa dzakarallahu fiman indah. Maka Nabi menyebut orang-orang yang demikian ini, mereka akan menjadi orang-orang yang nama-nama mereka disebut dengan bangga oleh Allah di hadapan majelisnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, maka insya Allah duduk kita semuanya di pagi hari ini dalam rangka ibtigha al-mardatillah, menghadap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu monggo sinambi dipun unjuk dipun dahar pun sama kurang seprapat saya tenang wonten nggih ora usah ngat-ngatke jam kula pun ngetke piyambak nggih tenang mawon ngaji ke wiwit wis do tinguk nggih niki caranipun anjung duras mengke saking panitia nggih cara anak-anak ngoten pun kula ndung kalih mlaku Pak nggih agak cengklot jak tepuk anak soleh pun do sementen punan nggih to ning jane nggih mboten napa-napa kala-kala ngoten. Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah kisah tentang seorang sahabat Nabi yang istimewa. Maka ia pernah memberikan nasihat kepada kita semuanya. Tidak ada hari yang lebih kemudian aku sesali ketika tenggelamnya matahari pada hari itu, menandakan berkurangnya umurku dan tidak bertambahnya amal solehku. Maka sahabat ini menasihatkan kepada kita, tidak ada hari yang lebih aku sesali kecuali ketika hari itu berlalu, umurku berkurang namun amal solehku tidak bertambah. Maka nasihat ini diberikan untuk kita semuanya sebagai pengingat, disampaikan dari lisan yang mulia seorang sahabat Nabi Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, Abdullah bin Mas'ud adalah seorang anak yang kemudian pada masa kecilnya sang ayah perjalanan ke Mekah untuk mencari nafkah, maka wafat di perjalanan ayahnya. Maka ia hidup bersama ibundanya. Maka di usianya yang masih belia, ia bekerja sebagai seorang pengembala kambing. Nah, maka ia mengembalakan kambing dari seorang juragan yang memberikan amanah kepada dirinya. Maka dalam perjalanan tatkala dua orang mulia datang karena kejaran orang-orang kafir, maka berhenti pada lembah di mana Abdullah bin Mas'ud ini mengembalakan kambing. Maka dua orang mulia ini adalah Rasulullah Muhammad SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka meminta pertolongan, wahai anak muda, bolehkah kemudian aku meminta air susu kambing dari kambing yang engkau gembalakan? Tanya Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Bapak Ibu, masyarakat Arab punya kebiasaan bahwasannya orang-orang musafir itu memiliki hak susu kambing untuk diberikan. Maka diperbolehkan para musafir itu kemudian meminta kepada orang-orang yang mengembalakan kambing ataupun yang lainnya, meminta minum susu kambing karena ia dalam keadaan safar. Itu menjadi adat kultur kebiasaan masyarakat Arab. Namun anak ini kemudian mengatakan, tidak wahai Tuan, karena sungguh aku hanya sedang bertugas mengembalakan kambing saja. Kambing sebanyak ini milik tuanku Uqbah bin Abi Mu'aid. Beliau adalah orang yang mengamanahkan ini kepadaku, sedangkan aku hanya bertugas untuk menjaganya saja. Maka aku tidak punya hak untuk memberikan apapun kepada panjenengan. Maka Rasulullah dan Abu Bakar ini begitu takjub tentang anak ini. Nah, maka sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, betapa kemudian kemuliaan akhlak ini menjadikan Rasulullah begitu takjub tentang seorang anak muda yang memiliki akhlak yang mulia walaupun dia belum Islam. Maka Rasulullah meminta, carikan aku kambing betina yang belum dikawini oleh kambing jantan. Jadi kambing betina yang belum pernah melahirkan dan juga belum pernah dikawinkan dengan kambing jantan. Nah, lantas kemudian Nabi
mendapatkan itu, dicarikan. Baiklah kalau begitu, maka kambing yang kecil, kurus ini dielus oleh Nabi, Bapak Ibu rahimakumullah, atas izin Allah, maka susunya bisa diperah, airnya bisa diminum. Tatkala Abu Bakar mencari batu yang bentuknya cekung untuk nadai sebagai tempat nadai, nadai kalian madai itu mirip, tinggi menampung susu kambing yang diperah oleh Rasulullah SAW, maka bisa digunakan untuk minum orang bertiga ini. Maka Nabi kemudian sebagai itu mengatakan, kembalilah ataupun berwujudlah permohonan Nabi kepada Allah agar kambing itu kembali menjadi semula, kempes kembali. Maka takjub sekali anak muda ini, siapakah engkau, kenapa kemudian bisa sedemikian hebatnya? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, maka selang waktu dia datang kemudian menginginkan belajar banyak kepada beliau, maka Allah mengkaruniakan hidayah kepada dirinya. Abdullah bin Mas'ud, ia merupakan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, nomor 6 dari seluruh manusia yang berada di muka bumi. Tabaraka Rahman, nomor 6. Sak dari wong sak alam dunia menika do muslim, maka Abdullah bin Mas'ud sudah kemudian berislam, bersyahadat di hadapan Nabi, nomor 6 dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Tabaraka Rahman. Bapak Ibu rahiman wa rahimakumullah, maka sebada itu ia ikut kepada Nabi kemanapun. Maka ia terkadang menjadi orang yang amat sangat dekat memang, dan orang-orang mengira Abdullah bin Mas'ud adalah kerabat Nabi. Karena tatkala Rasulullah masuki majelis begitu, Abdullah bin Mas'ud maka membawakan sandalnya, membawakan siwaknya sebagai bentuk pengabdian dan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia adalah orang yang turut berhijrah 2 kali. Tatkala yang lain turut berhijrah hanya saja ketika ke Madinah, maka ia pernah turut hijrah kepada Rasulullah menuju Habasyah. Pada masa sebelum kemudian Islam sedahsyat ketika sampai di Madinah, maka Rasulullah dalam keadaan yang begitu berat, merasa diri Islam tidak berkembang, maka Rasulullah mencoba membuka pintu dakwah di negeri Habasyah. Maka sama perlakuan orang-orang yang berada di Habasyah, mereka begitu sangat angkuh, mereka begitu benci dan mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu rahimahullah, Habasyah menika sak menika nggih kurang lebih Ethiopia sakniki nggih. Niku pundi Ustaz? Nggih ado ngoten mawon nyeritake sing Gadung Sari nggih kangelan ndarek nyeritake nggih. Takon Habasyah kalih Piyaman ngoten kula tebih. Piyaman niki nembe viral dibicarakan oleh banyak orang Pak Haji Wahyudi iki. Yen pangapunten kula mboten pati mengikuti terkait dengan kasus menika, monggo lah. Nggih mangrampiti piyambak ngoten nggih. Semoga niki do mboten pati mireng. Pak Widodo sing tangga kemawon nggih mboten mireng Pak Eno ngoten nggih. Jane ngene kidul. Nggih. Karena aib seseorang wis kok menes ora ngerti ngoten mawon awake dhewe kono-kono pun nggih wis do wis den ngoten kabeh wong do duwe kleru, kabeh wong duwe dosa pun ngoten mawon. Teori sing pun lajeng ngrampiti cara napa biarkan terus awake dhewe ora sampe lu menghujat, ora kenal melu update status. Wong apa iki lha WTN yo padha-padha duwe dosa tak urung pati ketok sing update status iki. Ada nggih no? Nggih. Maka mari kemudian kita lepet nilep sing rapet yo klerune wong yo wis den ngoten. Ya awake dhewe mung yo ora kenal, ora ngerti, ora ngoten wis ben ora sak turut menghujat, tidak turut menjustifikasi. Ana wong kok kaya ngono lha rumangsane kondur sing update story iki apik ya ayo to. Lah kita semuanya mari bermuhasabah Bapak Ibu, Ayah Bunda terkait dengan apa yang ada dalam diri kita. Yo wis ben dadi yo kleru yo men dirampungi kan kepapanan ngoten mawon. Nggih, monggo Pak Haji, jamaah Haji Piyaman boten sah ngrembak babagan ngoten menika nggih. Direngkat sing cerah-cerah mriku. Apa yo sak delalah kula niku bar ngaos wonten daleme Pak Dukuh nika to Pak Haji. Nggih. Kula kira ngertos wawancaranipun kados pinanggih men pundi nggih. Oh terangane kuwe lah kula kinteni pelakune lah kula ora yo matratap kok ora diblur ngoten terangane Pak Dukuh. Nah kula iki bibar ngaos wonten dalemipun mriku Pak Dukuh Piyaman kalih nggih nika nggih. Nggih, tabaraka rahman. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka
Habasyah adalah tempat pertama yang dituju oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlakuan orang-orang Habasyah begitu keras membenci Nabi dengan amat sangat keji perlakuan mereka. Maka tatkala kemudian Rasulullah kembali, maka Rasulullah masih belum menyerah, mencoba membuka dakwah masih di wilayah Mekah, yaitu di kota Taif. Bapak Ibu yang baru berhaji umrah pasti kemudian memasuki wilayah kota Taif, wilayah di satu provinsi Mekah, di luar kota Mekah, dengan kondisi suhu yang cukup dingin di sana. Nah, maka ada yang paling sering diharapkan dikunjungi dan dinaiki adalah kereta gantungnya. Nah, jadi nak awake dhewe ngrapati gumun banget wong ya padha kaya ngingrong nika jane nak dengan kenduran. Nggih, numpak kereta gantung ngoten niku wah nak wong-wong ngono do gumun. Kok ngoten nggih badan kula salah padha ngingrong apa ngoten ya dak ora kula lair. Nggih. Ning mboten napa-napa mereka bagian dari salah satu destinasi wisata yang dimana ketika jamaah haji ataupun umrah mengunjungi kota Taif. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Taif juga demikian. Perlakuan kepada Nabi begitu luar biasa. Caci maki kepada Rasulullah sampai kemudian Rasulullah diarak dan dilempari dengan batu hingga kemudian menyebabkan kaki Rasulullah ini terluka. Datang malaikat Jibril berbisik kepada Rasulullah Muhammad, Allah berpesan kepada tatkala darahmu sampai menetes ke bumi maka murka Allah akan datang untuk semua makhluk. Rasulullah Bapak Ibu cintanya yang begitu besar kepada kita, cintanya yang begitu besar kepada umatnya, cintanya begitu besar kepada manusia. Rasulullah menutup lukanya, bersembunyi pada salah satu kebun milik seorang Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah, di mana yang bekerja sebagai penunggu kebun anggur itu seorang yang berasal dari Niniveh. Niniveh itu Ninawa, wilayah seputaran Babilonia. Babilonia menika boten wonten tunggale ayam lonia, pitik lonia, sapi lonia nggih babi tok, boten wonten liyane. Ya wilayah Irak kalau sekarang. Namanya Ad-Das. Maka tatkala melihat ada orang yang sedang istirahat di tempat itu, Rasulullah menutupi lukanya agar tidak menetes darahnya ke tanah, ke bumi, maka ia mengambilkan satu potong ataupun apa ya namanya, satu tangkai buah anggur yang begitu ranum diberikan kepada Nabi SAW. Rasulullah memakannya dengan menyebut nama Allah. Maka Ad-Das begitu takjub, apa yang engkau ucapkan wahai Tuhan? Ucapanmu begitu mulia. Maka kemudian berkenalan, namaku Ad-Das, aku berasal dari Niniveh. Maka Rasulullah mengatakan, aku memiliki saudara di sana namanya Yunus bin Matta. Kemudian ia takjub, kenapa engkau bisa mengenal orang hebat dari kalangan kami? Maka Rasulullah mengatakan, Nabi itu semuanya bersaudara. Layaknya rantai Bapak Ibrahim, Nabi satu dengan lainnya, Rasul satu dengan yang lainnya itu berkaitan. Layaknya satu rantai yang saling berhubungan. Maka ia takjub melihat akhlak Nabi yang begitu mulia. Maka Ad-Das bersyahadat di hadapan Nabi, mengikrarkan dirinya masuk Islam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu nanti akan ditunjukkan oleh mutawif ataupun TL-nya. Bapak Ibu di sebelah sana ada masjid yang warna catnya putih, itu disebut sebagai Masjid Ad-Das sebagai pengingat di mana dulu ada seorang lelaki yang mengabdi sebagai seorang penjaga kebun anggur. Kemudian ia menolong Rasulullah SAW dengan memberikan setangkai anggur ranum kepada beliau SAW. Nah, Bapak Ibu, rahiman wa rahimakumullah, 2 kali hijrah yang diikuti oleh Abdullah bin Mas'ud. Ia sebada itu lantas perintah hijrah wajib menuju Madinah ataupun Yasrib. Abdullah bin Mas'ud tentunya menjadi peserta daripada itu semuanya. Maka Abdullah bin Mas'ud seorang yang dipuji Nabi SAW. Tatkala para sahabat yang lain mentertawakan, Abdullah bin Mas'ud ini pernah naik pohon, Bapak Ibrahim Rahimakumullah. Kemudian kelihatan betisnya. Betisnya itu nak cara Wonosari ini apa nih? Nah nih, kempal. Di kempal kita. Di kelihatan mana dulu maksudnya. Maka kelihatan kurus kering ngoten niku. Para sahabat mentertawakan. Rasulullah kemudian bertanya, apa yang kalian tertawakan? Maka kemudian
mereka menunjuk betisnya Ibnu Mas'ud, Rasulullah mengatakan, ketahuilah, tidak ada yang perlu ditertawakan. Betis Abdullah bin Mas'ud ketika di yaumil qiyamah, ketika ditimbang di mizan nanti, akan lebih berat, lebih mulia, lebih utama dibandingkan Jabal Uhud. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, itu nabi betisnya mawon dereng saawake nggih, niku menandakan kemuliaan seorang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memujinya, Rasulullah memujinya, maka Nabi begitu mencintai Abdullah bin Mas'ud karena ia adalah orang yang menjadi bagian dari para qurra ketika itu, orang-orang ahli Quran yang mereka adalah orang-orang yang begitu memahami ilmu Al-Quran. Maka ada Mu'ad bin Jabal, ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Mas'ud, dan juga ada Salim Maula Abi Hudzaifah. Maka mereka adalah orang-orang yang menjadi rujukan ilmu Al-Quran pada masa Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud, Bapak Ibu, maka pernah oleh Rasulullah diminta, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan Al-Quran untukku. Bayangkan Bapak Ibu, Al-Quran ini dari Allah datang kepada Nabi SAW. Nabi sampai meminta. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, sama seperti perkiraan kita, Al-Quran ini Allah hadiahkan, Allah datangkan kepada engkau lewat malaikat Jibril, langsung semuanya untuk kepada engkau ya Rasulullah. Kenapa kemudian engkau memintaku untuk membacakan Quran? Maka Rasulullah mengatakan, bersabda, lakukan saja wahai Ibnu Mas'ud apa yang kemudian aku perintahkan. Maka Rasulullah berlinang air mata ketika Abdullah bin Mas'ud membacakan Quran surah An-Nisa sampai pada ayat yang ke-41. Maka kemudian sampai pada ayat tatkala, kelak wahai Muhammad, Allah akan hadirkan para nabi, para rasul sebagai saksi untuk kaum-kaum mereka, dan kami akan hadirkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi untuk kaummu. Rasulullah berlinang air mata, Bapak Ibu rahimakumullah, mendengar firman Allah yang dibacakan dari lisan mulia Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Bapak Ibu, Abdullah bin Mas'ud begitu istimewa, begitu mulia, bersebab karena Al-Quran, bersebab karena ketakwaan, bersebab karena kemuliaan akhlaknya. Maka ia wafat di tahun ke-32 Hijriah pada masa kekhalifahan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud tatkala berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia sempat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amal apa yang kemudian menjadikan Allah cinta kepadaku? Maka beliau mengatakan yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salatlah tepat pada waktunya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kula nggih pun asring matur terkait dengan salat tepat waktu nggih pancen kok berat. Jaminan cerak masjid njur mesti tepat. Soalnya masih cerak masjid, ngoten malah istiqomah masbuk. Mulai cerak kurang nggih, anggere krungu qomat akeh wundu ngoten, tekan kanu imame sujud misalnya. Apa pengalaman pribadi Ustaz? Lah niku masyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, maka salat tepat pada waktu. Kula sering matur, misalnya dicontohkan tatkala kita mendapatkan undangan, saking Pak Panewu, saking Pak Lurah ngoten, diaturi rawuh. Ibu-ibu diaturi rawuh wonten bali kalurahan jam 8 samangke badhe wonten dungduman PKH. Ngoten nggih, tengah 8 pun do lipenan. Nggih pun do tindak Pak Lurah rawuh. Masyaallah, jan nak masyarakatku yo ngejo tertib. Diaturi jam 8 kok setengah 8 wis do siap kok. Ngoten rumaos remen, rumaos bombo. Ngoten Gusti Allah nggih ngaten awake dhewe diceluk jam 12 kurang seperempat gugur ngoten. Nggih salat tepat waktu, ba'da iqamah langsung turut berjamaah di situ. Gusti Allah remen lho kawulaku, dibanggakan iki sing do diceluk zur moro. Nek nggih wonten sing ajeg diceluk tengah 12 moro tengah 3 istiqomah. Nggih gugur setengah 3 wiritan suwene ra umum mendeno. Lah masyaallah, mau ngopo ya ora ngopo-ngopo mok lungguhan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka iki lho model ngepiye diaturi tengah 12 moro setengah
telu. Ya turi subuh aja jamnya ya paling jam 4 mundur-mundur setengah 5. Nggih, wis subuhan aja tengah 7. Nggih duwe jam dhewe. Niat subuh kawanan lillahi ta'ala ning ajeng bendina. Dan ini Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita urusan sesama manusia saja terkadang demikian sedemikian tepatnya berpakaian sebaik mungkin. Ibu-ibu nak ajeng tindak ngeten iki ya wis wangi tenan. Ning pun nak salat nang omah rukuhe sasen-sasen kok dicantelke wae ora dikumbah yo lali wae kok dicontral cantel nggih. Nah mula nggih Bapak Ibu rahimakumullah, bapak-bapak takmir ruko sarung wonten masjid nggih digatoske. Biasane sok kok diluwe lali ra dikumbah. Mungkin wonten kedadosan jamaah semaput mergo rukuh ya malah dadi kasus ke masjidin jenengan mergo temen-temen rukuh ra cok dikumbah lah ya Masya Allah nih. Nah maka Bapak Ibu rahimakumullah, mari kemudian kita niatkan menjadi diri yang istimewa dengan apa? Datang kepada Allah dalam absen-absen khusus kita sehari semalam 17 rakaat ini. Maka dalam instansi kita jam 09.00 ya astagfirullah nggih sakdapane nggih Pak yen pangapunten nggih. Jadi coba mau nak ngadeg pun rampung mau niki nggih to nggih. Nek gadhe menika alhamdulillah pikantuk lenggahan. Bapak Ibu rahimakumullah, maka dalam sehari semalam ketika kita di hari apa Pak menggunakan pakaian khusus adat Ngayogyakarta di daerah dinten Kamis apa Pak? Kamis Pon nggih, Kamis Pon. Bapak-bapak ngagem-ageman blangkon ingkang sesuai pakem Pak, lipatannya benar 17. Itu sing sesuai pakem nih Pak Suroto. Nggih. Nah niku klerakan blangkonan ora salah repot. Nggih. Blangkonan kok ora salat. Maka sejatinya blangkon atau imamah jawiyah surbane wong Jawa niku Bapak Ibu adalah blangkon niku wau. Karena ketika menggunakan imamah layaknya Kanjeng Nabi menggunakan kain yang dililitkan di kepala cok do kangelan. Mula kemudian disetting ageman Sultan Agung, bagaimana disetting agar lebih mudah dipakai, maka dibentuk model jahitan. Maka lipatan kanan dan kirinya 17 lipatan, mengingatkan sebagai seorang muslim maka tidak boleh kewajiban kita yang fardu 17 rakaat sehari semalam ditinggalkan. Maka menggunakan ageman sorjan bergaris-garis lurus, lurek dengan badan sing menggok-menggok kabeh garise mboten nonton antara nggih sunung lurek menggok lempeng garisnya kakung estri sami kakung putri yang dipun ngagem nak lurek menika garise lempeng. Maka permohonan kita kepada Allah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, meminta kepada Allah tentang kelurusan hati, lempeng dalane menuju kepada keridhaan Allah. Maka disebut sebagai pakaian takwa. Onten Jogja disebut sorjan yang maknanya sirajan munira. Wong-wong sing banjur ngaku sorjan menika adalah memberikan implementasi daripada nilai takwanya. Orang-orang bertakwa itu memberikan cahaya bagi orang-orang di sekelilingnya. Ngoten nggih sorjan. Ada kancing 6 yang dekat dengan urat leher, mengingatkan kepada kita tentang janji prasetya kita kepada Allah, beriman kepada rukun iman yang ada 6. Bapak Ibu rahimakumullah, ngantos ke bawah bagaimana kemudian ada kamus, ada timang, kemudian dalam rangka membebat, menjadikan diri kita agar tidak tergolong orang-orang yang melampaui batas. Maka segala sesuatu harus diikat dengan ilmu, dengan kamus, dengan timang yang satu set. Maka pesan Nabi utlubul ilma minal mahdi lal lahdi. Carilah ilmu mulai dari ayunan hingga keliang lahat, mulai dari timangan sampai keliang lahat. Maka tatkala kita mengartikan kamus sebagai sumber keilmuan kosakata, maka disitulah ilmu yang kemudian harus terus kita upgrade. Di belakang bapak-bapak menggunakan keris ataupun bahasa lain dugong, bahasa lain curiga. Orang yang bertakwa itu adalah mereka orang-orang yang mencurigai dirinya sendiri, bukan mencurigai orang
lain aja banjur leh ibadah kok urung ditampa Gusti Allah, maka harus terus kita tambah, kita upgrade agar diri kita merasa diri tidak berpuas tentang amal yang kita lakukan. Duwung berhati-hati, karena makna takwa yang diperbincangkan Sayyidina Umar dan Ubay bin Ka'ab adalah makna takwa yang lain, yaitu berhati-hati dalam setiap aktivitas kita. Bapak Ibu rahimakumullah, maka itulah salat yang menjadikan kita pribadi bertakwa. Yang kedua birrul walidain, saya skip. Dan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Kata Nabi SAW, orang yang berjuang di jalan Allah. Maka kemari kemudian kita implementasikan pesan Abdullah bin Mas'ud untuk kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang dicintai Allah. Yang pertama, salat tepat pada waktunya, as-salatu ala waqtiha. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita. Nabi mengatakan celaka orang-orang yang tatkala berjumpa orang tuanya keduanya atau salah satu namun tidak menjadikan dirinya masuk ke dalam surga. Mereka orang-orang celaka. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah penuh dengan kesungguhan. Sing dadi takmir yo tenan-tenan le sebagai pelayan. Kula sering matur copy paste pangandikan Kiai Jazil Jodokarya, takmir masjid adalah pelayan umat, bukan penguasa masjid. Nah ini lho cok pelirakan jadi takmir kuncinya digawa ngalor ngidul ngaret barang kunci masjid digawa luhur urung mulai masjidnya prayu radan. Lah takmire yang ngalas urung bali ngasar wonten takmire jagong kuncine digawa. Lah niki masyaallah dadi takmir kerenge ora umum menentah cilik-cilik rame terus biyo malah kur kesel ngacungi bidi. Oh, anake sapa ramene ora umum ngoten. Masjidipun nak isine cah cilik-cilik pancen nggih rame Pak. Rame sing salat ya Allah ini ya sabar. Menika ingkang badhe merasakan sujud kita sing arek neruske dadi takmir, neruske dadi khatib, dadi imam muadzin yen iku. Nak bocah wonten masjid kok dikerengi terus, bocah itu gila wonten masjid. Blas ora duwe pengeling-eling apa-apa kaitanipun masjid. Nggih, isine masjid yo pancen kusuk nak wong sepuh-sepuh. Padha lomba watuk to Pak. Rame derajat greh ora imame nggih sepuh sing atene padha Allah. Wis padha pundi-pundi. Sing do suarane apik kurane omah malah maidu. Sapa ngadan model kaya ngene. Dan itu lho kelera-keleru. Maka dari itu yuk kita berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan apa yang kita mampu. Berjihad artinya bersungguh-sungguh bagaimana diri kita memperjuangkan agama Allah. Ingkang kados pamong, kados panjenengan, kados petugas pemerintahan layani masyarakat sebaik mungkin. Ingkang puskesmas ngoten layani sebaik mungkin. Sing dadi napa ngoten. Kula sing matur nang ngoten puskesmas ten RSUD bagian paling depan pendaftaran itu monggo bersikap yang paling baik, ramah, sopan. Kula sing matur sing sowan jenengan menika mboten wonten wong sing seneng kula ngoten. Enake wong susah kabeh wong lara ngelu mulas mriyang kita Bu. Tenggen pendaftaran wis galake pol, wo imbuh le lara. Yo salah. KTP-ne pundi, Mbah? Kok kenton nggih kados ora napa kerja lalen to, Mbah? Ngoten ya Allah. Wis ora pisan-pisan kan preksa rono meneh kan ngoten. Larane tambah imbuh. Nah, maka dari itu ketiga pesan Nabi untuk kita, mari kemudian kita niatkan untuk bersama kita amankan. Tabaraka Rahman, Bapak Ibu rahimakumullah, pon 9/4 kirang langkung 3 kawan dosa gansal menit agen kawula matur. Kira-kira salawatipun yen pangapunten. Oh nggih. Yen pangapunten kita akhiri dengan berdoa dibarengi Pak Amin dari belakang. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang penuh dengan kebaikan, kesehatan, dengan rezeki yang melimpah.